Kadang-kadang kita kalau lihat uang receh, kita mikir, ngapain disimpan? Padahal, pikiran seperti inilah yang harus kita ubah kalau mau menjadi kaya. Menabung uang kecil itu memang seperti mengumpulkan receh, tapi kalau ditekuni, hasilnya bisa luar biasa. Kebanyakan dari kita merasa menabung itu harus dalam jumlah yang besar, padahal kunci sebenarnya ada pada konsistensi dan disiplin, tidak peduli seberapa kecil jumlahnya. Membangun kebiasaan menabung uang kecil ini sebenarnya lebih mudah kok daripada yang kita bayangkan. Dan dampaknya bisa sangat transformatif untuk masa depan keuangan kita. Tahap yang pertama adalah mengidentifikasi kebocoran uang kita. Coba perhatikan pengeluaran sehari-hari. Ada nggak pengeluaran yang sebenarnya nggak terlalu penting? Misalnya aja beli kopi mahal setiap pagi padahal di kantor udah ada dispenser. Atau jajan camilan yang harganya lumayan padahal cuma bikin gendut. Nah, uang-uang kecil yang bocor ini kalau kita alihkan untuk ditabung, lama-lama bisa jadi banyak juga. Kalian bisa mulai dengan menargetkan jumlah tertentu setiap hari atau setiap minggu, sekecil apapun itu. Yang penting konsisten. Bayangin aja, kalau setiap hari kalian bisa menyisihkan 5.000 dari pengeluaran yang tidak perlu, dalam sebulan itu udah 150.000. Dalam setahun itu 1,8 juta. Itu sudah cukup untuk membeli barang lah atau bahkan memulai investasi kecil-kecilan. Banyak dari kita yang tidak menyadari berapa banyak uang yang kita habiskan untuk hal-hal kecil yang sebenarnya masih bisa dihindari. Makanya, coba catat setiap pengeluaran, bahkan yang terkecil sekalipun selama 1 minggu. Kalian mungkin akan terkejut melihat totalnya. Karena dari sini, kalian bisa mulai mengidentifikasi pola pengeluaran yang tidak efisien dan mencari cara memotongnya. Misalnya aja, bawa bekal dari rumah daripada makan di luar, atau membuat minuman sendiri daripada selalu beli di kafe. Perubahan kecil seperti ini, kalau dilakukan dengan rutin, bisa memberikan dampak besar pada jumlah tabungan kalian. Tahap yang kedua adalah membangun fondasi kebiasaan menabung yang kuat. Nah, gimana nih caranya supaya bisa semangat menabung uang kecil? Kalian perlu punya tujuan yang jelas, itu kuncinya. Kalian nabung nih buat apa? Mau beli gadget, mau liburan, atau untuk dana darurat? Kalau tujuannya jelas, maka motivasi kalian juga akan semakin kuat. Tujuan yang spesifik dan terukur akan memberikan arah pada upaya menabung kalian. Misalnya, daripada hanya berkata mau menabung, lebih baik tentukan misalnya mau nabung 5 juta untuk down payment motor baru dalam 6 bulan. Tujuan yang jelas akan membuat kalian lebih termotivasi untuk terus menyisihkan uang bahkan saat godaan belanja datang. Kemudian, jangan lupa tabungannya dibuat otomatis. Jadi, kalau gajian, langsung sisihkan sejumlah uang kecil ke rekening terpisah. Jadi, nggak sempat kepikiran untuk dipakai belanja yang nggak penting. Ini bisa lewat auto debit dari bank atau aplikasi keuangan. Pokoknya, selama kalian tidak sadar kalau lagi nabung, karena otomatisasi ini adalah salah satu strategi paling efektif karena menghilangkan unsur malas. Ketika uang langsung dialihkan ke rekening tabungan sesudah kalian menerimanya, maka biasanya kita akan cenderung menyesuaikan diri dengan sisa uang yang ada untuk pengeluaran. Tips selanjutnya adalah manfaatkan teknologi. Sekarang banyak banget aplikasi keuangan yang bisa membantu mengatur pengeluaran dan mengingatkan untuk menabung. Bahkan ada yang bisa mengambil sisa kembalian dari transaksi non-tunai. Misalnya kalau kalian belanja 9.500 gitu. Nah yang 500 otomatis masuk tabungan. Aplikasi semacam ini membuat proses menabung terasa lebih mudah dan menyenangkan. Beberapa aplikasi bahkan menawarkan fitur gamifikasi yang bisa membuat menabung terasa seperti permainan karena ada rewards dan tantangannya untuk mencapai target. Tips selanjutnya, jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Namanya juga kebiasaan, kadang ada kalanya kita khilaf. Kalau sesekali terpaksa pakai uang tabungan kecil itu ya nggak apa-apa sih, tapi yang paling penting abis gitu kembali lagi ke jalur semula. Fleksibilitas ini penting supaya kalian tidak merasa terlalu tertekan atau putus asa. Menabung itu adalah maraton dan bukannya sprint. Akan ada hari-hari baik dan hari-hari kurang baik. Yang terpenting adalah kembali ke kebiasaan positif setelah sedikit melenceng. Kemudian selanjutnya, gimana nih caranya untuk mempertahankan dan mengembangkan kebiasaan menabung? Untuk mempertahankan kebiasaan menabung uang kecil, lakukanlah evaluasi secara berkala. Misalnya tiap seminggu atau tiap bulan, luangkan waktu untuk melihat seberapa jauh kalian sudah mencapai target. Karena melihat perkembangan itu biasanya menjadi motivator terbesar kita. Ketika kalian melihat angka tabungan terus bertambah, itu juga akan memberikan kepuasan sendiri dan mendorong kalian untuk terus maju. Teman-teman juga bisa berbagi tujuan menabung dengan orang-orang lain atau anggota keluarga yang bisa memberikan dukungan dan akuntabilitas. Selain itu, rayakan juga pencapaian kecil.
Misalnya kalau kalian berhasil mencapai target mingguan atau bulanan, coba berikan penghargaan kecil untuk diri sendiri selama tidak mengganggu tujuan utama tabungan kalian. Misalnya aja kalian bisa nonton film favorit atau beli buku yang sudah lama diincar, karena penghargaan seperti ini akan memperkuat asosiasi positif dengan kebiasaan menabung. Dan terakhir, ini juga penting banget nih, coba mulai berpikir tentang investasi. Jadi setelah kalian memiliki sejumlah tabungan uang kecil yang cukup signifikan, coba dipertimbangkan untuk diinvestasikan. Uang yang diinvestasikan akan bekerja untuk kalian dan bukannya hanya tidur. Ini bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada hanya disimpan di rekening tabungan biasa. Tapi tentu saja, pelajari dulu risiko dan potensi keuntungan dari berbagai instrumen investasi yang ada, seperti reksadana, saham, atau emas. Jadi intinya sih, menabung uang kecil ini bukan hanya soal berapa banyak uang yang kita punya, tapi juga soal disiplin dan komitmen. Dengan melatih diri untuk menabung uang kecil secara rutin, kalian bukan hanya punya simpanan lebih, tapi juga belajar jadi lebih bijak dalam mengelola keuangan. Makanya, tunggu apa lagi? Ayo mulai dari sekarang. Recehan itu bisa jadi banyak banget kok kalau kalian rajin menabungnya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!